Halo Lur, ketemu lagi di channel 3 Mulyo. Ya, kali ini saya akan mengulas sebuah cooling pad, dan di sini di hadapan saya ada dua buah cooling pad. Yang di sini saya akan melakukan tes ya, pengujian bagus mana antara kedua cooling pad ini. Cooling pad yang akan saya ulas adalah NYK Nemesis X8 dan cooling pad buatan Suncell X6. Jadi kedua cooling pad ini adalah cooling pad yang digunakan untuk mendinginkan suhu dari laptop. Jadi akan saya tes kedua cooling pad ini dan mana yang terbaik. Review ini jujur apa adanya. Hasil tes ini adalah hasil tes real yang akan saya buktikan melalui pembuktian mana yang terbaik, agar dulur-dulur semua yang membutuhkan cooling pad tidak akan menyesal saat membeli cooling pad. Oke, berikut spesifikasi dan hasil tesnya. Kita mulai dari cooling pad NYK X8 Artemis. Cooling pad ini sangat menarik perhatian karena memiliki RGB lighting, di mana RGB lightingnya ini memiliki 10 mode RGB. Selain itu juga RGB-nya bisa dimatikan. Jadi bagi Anda yang memang tidak suka dengan warna RGB-nya bisa dimatikan. Dan jika ingin mengaktifkannya, tinggal menekan kembali tombol lampu. Kemudian untuk pengaturan kipasnya itu juga bisa dimatikan dengan mengklik tombol power pada layar Nemesis yang ada di depan. Kemudian dari segi kipas ini terdiri dari 6 fans atau 6 kipas ya, dimana 3 kipas berukuran sedang itu memiliki speed 2100 rpm dan 3 kipas besar memiliki speed 1300 rpm. Jadi untuk kipas yang kecilnya ini malah lebih besar ya untuk kecepatan putarnya, yaitu 2100. Tapi yang perlu kita ketahui, kecepatan kipas ini juga dipengaruhi dari besar kecilnya kipas sebenarnya. Jadi dan bentuk dari kipasnya itu sendiri. Jadi harus mendukung antara kecepatan dan juga dari kipasnya tersebut agar bisa menghasilkan hembusan angin yang memang benar-benar bisa berfungsi untuk sebagai cooling pad mendinginkan laptop. Kemudian untuk NYK X8 Artemis ini juga tersedia 2 USB port yang bisa digunakan untuk mencolok perangkat-perangkat laptop Anda ataupun aksesoris, bisa melalui 2 port USB ini. Sedangkan untuk materialnya, kipas ini atau cooling pad ini terbuat dari material alloy dan plastik. Jadi ada 2 komponen ya, dimana mayoritas itu memang plastik pada umumnya sebuah cooling pad. Kemudian cooling pad ini juga bisa disetel ketinggiannya sampai dengan 6 tingkat. Jadi untuk pengaturan tinggi rendahnya Anda bisa mengaturnya. Kemudian setelah cooling pad Nemesis, sekarang kita bahas selanjutnya adalah cooling pad Suncell X6. Kenapa disebut X6? Karena cooling pad ini memiliki 6 kipas. Jadi kipas yang digunakan di Suncell ini berbeda dengan 6 kipas yang digunakan di Nemesis. Dimana kalau dari segi kipas ya, untuk Suncell ini kipasnya lebih kecil, kurang lebih ukurannya adalah 8 cm, sedangkan untuk Nemesis ini lebih besar. Tapi dari segi kekuatan atau putaran RPM-nya, untuk produk Suncell ini berlipat-lipat lebih unggul dari buatan Nemesis. Dimana untuk kekuatan RPM-nya ini untuk Suncell, kipasnya mampu maksimal berputar sampai dengan 4000 RPM.
sangat luar biasa ya, dimana kecepatan 4000 rpm itu sangat cepat, bisa mampu menerbangkan sebuah kertas ataupun benda-benda ringan lainnya. Jadi dari spesifikasi yang sudah saya sebutkan ini sudah bisa ada gambaran ya buat dulur-dulur semua, bagus mana antara Artemeris atau Nemesis ini dengan produk Sansel. Jadi sudah bisa diketahui. Jadi seperti yang saya bilang tadi, semua tergantung dari bukan hanya bentuk kipasnya, bukan hanya besar kipasnya, tapi juga RPM-nya. Jadi semua mempengaruhi, di mana dari bentuk kipasnya untuk produk Artemis ini kipasnya lebih besar, sedangkan dari Sansel ini lebih kecil, tapi dari segi RPM mampu berputar dengan kecepatan 4000 rpm sehingga menghasilkan hembusan angin yang lebih kuat. Sedangkan untuk pengaturan tinggi rendah ini ada di sini ya. Ini bisa di setel di sini. Di sini ada jalurnya ya. Jadi nanti tinggal diarahkan saja naik turunnya untuk menyetel ketinggiannya. Dua cooling pad sudah siap. Sekarang akan saya lakukan pengujian kedua cooling pad ini. Kita mulai dari cooling pad Nemesis. Di sini sudah hidup ya kipasnya, ini saya coba matikan ya. Ya, ini posisi mati ya, walaupun LED-nya hidup. Ini kipas sudah mati. Sekarang kita letakkan amplop di atasnya. Kemudian kita hidupkan power dengan menekan, dan saat kita menghidupkan tombol powernya, untuk speed dari kipasnya ini langsung ke angka 3. Jadi 3 speed. Untuk Nemesis sendiri cooling pad ini sampai dengan 6 speed. Jadi ini sudah masuk ke ini ya, ke 3 speed ya. Sekarang dalam posisi 3 speed, kecepatan 3 ya, ini amplop tidak bergerak sama sekali ya, bisa dilihat tidak bergerak. Kemudian kita tambahkan kecepatannya menjadi 4, kita lihat tidak bergerak sama sekali. Kemudian 5 tidak bergerak juga. Kemudian 6 ini sudah maksimal tidak bergerak. Jadi ini bisa dilihat ya, kipas ini bergerak semuanya. Dan amplop ini sama sekali tidak bergerak ya, tidak bergerak. Bagaimana kalau plastik? Oke, kita matikan dulu. Kita kecilkan dulu saja ya. Nah, ini jadi 1 ya. Kita taruh plastik di sini ya. Kita taruh, tidak bergerak. Kita tambahkan kecepatan 2, tidak bergerak. 3, tidak bergerak. 4, mulai bergerak sedikit ya. 5, mulai bergerak bertambah. 6, bergerak. Intinya dengan kipas kita taruh di plastik kita taruh di atasnya, itu bisa bergerak seperti itu. Jadi hembusan anginnya bisa diketahui ya, itu tidak terlalu kencang sebenarnya. Jadi kalau untuk Nemesis ya seperti ini untuk fungsinya hembusan anginnya. Sekarang kita beralih ke Sansel X6. Oke, kita matikan dulu. Oke, sudah mati, LED-nya matikan atau saya biarkan saja. Kemudian kita beralih ke Sansel X6. Ini saya taruh di sini ya. Nah, ini sekarang saya hidupkan tombol powernya. Oh, ini sudah on ya, tapi kondisi kipas belum dinyalakan. Jadi ini tekan tombol powernya ya. Ini sudah power, kemudian putar. Untuk menghidupkannya putar searah jarum jam. Ya, ini saya hidupkan ya. Saya hidupkan. Ya, ini belum full ya. Ini belum full, bisa dilihat ini belum full, ini amplopnya sudah bergerak ya. Jadi bisa tuh. Jadi bisa diketahui kalau ini anginnya kencang sekali. Sedangkan tadi untuk Nemesis itu tidak bergerak sama sekali amplop. Ini belum full ya. Kemudian bagaimana kalau saya fullkan? Ya, saya fullkan. Langsung amplop terbang. Jadi bisa, suaranya juga lumayan ya, tapi ini masih
kategori silent, tidak terlalu mengganggu. Kemudian saya taruh lagi. Nah, ditaruh amplop ini tidak bisa ya, itu amplop terbang. Ini tangan saya nggak nempel ya, ini emang terbang, sungguh-sungguh terbang, benar-benar terbang. Jadi ini uji coba yang real tanpa rekayasa, jadi benar-benar terbang. Tuh, bisa dilihat, jadi kencang, benar-benar kencang. Tuh, terbang. Jadi ditaruh gini nggak mau dia tuh terbang. Jadi benar-benar kencang ya. Ini lumayan tinggi ya. Tuh, bisa dilihat terbang. Oke, bagaimana kalau dengan ini, saya matikan dulu. Sekarang kita uji di plastik ya. Ya. Tadi di plastik untuk Nemesis ya. Untuk Nemesis itu cuma gerak-gerak sedikit, tapi tidak bisa membuang dari plastik ini. Sekarang kita putar Suncell, hidupkan. Ya, dengan kekuatan, sedikit kekuatan saja dia langsung terbang. Kita tambahkan. Ya. Ini nyangkut ya, nyangkut. Nah, ini bisa dilihat terbang ya. Seperti itu. Jadi nggak bisa ini ditaruh langsung terbang. Seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan dari uji coba ini kita bisa membuktikan untuk cooling pad ini yang terbaik adalah Suncell X6. Walaupun dari segi ukuran ya, dari segi ukuran kipas, untuk kipas Nemesis ini itu lebih besar, jumlahnya sama-sama 6, tapi untuk Nemesis ini kalah. Karena kenapa? Karena dari RPM-nya ya, dia hanya 1000 sampai 2000 sekian ya dari speednya yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Sedangkan untuk Suncell walaupun kecil, tapi dia memiliki speed maksimal sampai dengan 4000 rpm, sehingga mampu mengangkat sebuah benda ya, khususnya kertas ya, dengan kuat seperti itu. Nah, tadi uji coba melalui benda ya, kertas sudah, plastik sudah. Bagaimana untuk mendinginkan laptop, dimana fungsi cooling pad ini adalah untuk mendinginkan laptop. Oke, sekarang kita coba cek berapa persentase yang bisa dihasilkan dari kedua cooling pad ini, yaitu Nemesis dan Suncell. Jadi berapa persen suhu panas pada laptop akan bisa turun. Oke, berikut hasil pengujiannya. Oke, kita buka aja salah satu game. Ini tujuannya untuk menaikkan ya dari GPU-nya ya. Sekarang kita lihat persentase dari GPU-nya ya. Ini kita lihat sekarang. Nah, ini sudah naik, yang tadinya tidak ada 4, sekarang 51. Kemudian sekarang kita aktifkan kipasnya. Ini sebenarnya sudah aktif, tapi hanya speednya 3 ya. Sekarang kita naikkan jadi 6. Nah, ini sudah maksimal. Dan kita lihat, ini nanti akan saya percepat ya, supaya tidak terlalu lama, karena ini saya tidak potong ya, tidak saya cut, jadi nanti saya percepat. Ini bisa kita lihat, CPU 52 derajat, GPU nya 53 derajat, sistemnya 47 derajat. Kemudian ini turun, dan lama-lama ini nanti akan panas ya. Jadi kita lihat terus ini nanti perkembangannya bagaimana. Dan sekarang akan saya percepat dan nanti maksimal sampai turun berapa derajat. Oke, silakan simak sampai habis, dan maaf jika terlalu panjang karena ini adalah video pembuktian bagus mana antara Suncell X6 dan Nemesis X8. Oke, silakan simak sampai selesai. Ya, ini sudah beberapa menit ya. Untuk suhu ini tidak terlalu banyak penurunannya. Naik turun ya. Di angka 54, 55 untuk CPU, untuk GPU-nya 5, pokoknya 50%, 50 derajat ke atas ya.
sedangkan untuk sistemnya ini 49 derajat kemudian naik 50. Jadi intinya ini dengan menggunakan Nemesis ini menghasilkan suhu untuk CPU ini di atas 50, GPU di atas 50, sistemnya antara 49 sampai 50. Oke, sekarang kita lakukan pengujian untuk Sansel ya. Sedangkan untuk gamenya ini saya tidak bisa mainkan ya, karena saya sendiri dan juga megang HP. Bisa sih sebenarnya pakai tongsis, tapi untuk mempersingkat waktu karena saya harus mengarahkan kamera, jadi untuk pengujiannya ini bisa dilihat untuk Nemesis di angka 50-an ya. Dan untuk Sansel apakah nanti bisa di bawahnya, nanti bisa kita saksikan pengetesan berikut ini. Oke. Ya, sekarang kita lakukan pengujian Sansel X6 ini sudah terpasang. Ini sudah saya tekan tombol power, tapi belum saya hidupkan ya, belum saya putar. Kemudian saya putar untuk menghidupkannya. Saya langsung maksimal saja ya, sama seperti Nemesis tadi. Untuk angkanya ini 52 derajat ya. Kemudian di CPU 52, GPU 52, dan sistem sudah turun ke 50, dan sekarang dalam hitungan beberapa detik sudah turun ya. Ya, kita lihat cepat sekali ini penurunannya. Sungguh luar biasa ini. Jadi dari uji coba ini saya memberikan bukti ya, bukan cuma sekedar katanya. Jadi biar dulur-dulur yang memang sedang membutuhkan cooling pad ini tidak akan merasa kecewa jika membeli cooling pad. Ini tidak ada unsur promosi karena saya tidak dibayar sama sekali. Jadi alat-alat yang ada ini memang alat-alat yang saya miliki pribadi seperti itu. Ini bisa dilihat turun 47 tadi, naik lagi 48. Kita tunggu saja, nanti akan turun kembali ini. Nah, bisa dilihat turun karena suhu semakin dingin seperti itu. Dan ini bisa dilihat anginnya tembus ya, tembus sampai sampai ke keyboard ini tuh. Ini sampai lepas ya. Nah, ini untuk ini jadi sulit dipakai. Jadi ini bisa membuktikan kalau anginnya ini memang benar-benar berfungsi ya, mendinginkan bagian dalam. Ini coba saya matikan ya, saya matikan ya untuk, waduh jatuh. Ini saya matikan dulu, saya matikan untuk membuktikannya. Saya ambil dulu. Nah, ini cover keyboard. Cover keyboard ini tidak mudah lepas sebenarnya. Cover keyboardnya ini tidak mudah lepas. Oh, kebalik saya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini nanti akan naik lagi nih karena saya matikan kipasnya. Jadi buat pembuktian ini cover keyboard tidak mudah lepas ya. Ini bisa dilihat. Nih. Tuh, ini tidak lepas walaupun saya beginikan. Tuh, tidak lepas. Tapi jika ini kipasnya saya hidupkan, Sansel ya, kipasnya saya hidupkan, angin itu sampai masuk ke keyboard. Bisa dilihat gelembung ya. Ini saya matikan. Nah, dia turun, menghisap lagi ya. Saya naikkan, dia gelembung. Jadi kesentuh saja ini bisa lepas. Misalkan gini ya tuh, langsung lepas. Dipasang lagi susah gitu, karena angin berhembus. Tuh, dipasang susah karena angin berhembus. Jadi udah nggak bisa seperti itu. Jadi ini membuktikan kalau Sansel X6 memang fungsinya sebagai cooler ini sangat membantu untuk laptop Anda seperti itu. Jadi saya dengan adanya cooling pad Sansel ini sangat terbantu sekali, khususnya saat kita melakukan rendering sebuah video ya, ataupun saat sedang bermain game. Untuk cooling pad ini sangat membantu karena bagus tidaknya kinerja sebuah laptop bukan hanya tergantung dari spek laptop yang kita miliki, tapi juga cooling untuk mendinginkan sebuah laptop. Jika panas, otomatis kinerja sebuah laptop akan down atau tidak bekerja maksimal seperti itu. Dengan adanya cooling pad yang memang bagus, bisa memaksimalkan kinerja laptop kita. Dan sekarang suhu bisa dilihat 44 derajat, 43 derajat, 46.
dan ini nanti akan terus turun ya, seperti itu. Dan ini kita tunggu saja, nanti akan saya percepat saja ya. Ya, setelah dilakukan tes ya untuk game ya, dengan game aktif seperti ini, setelah saya tunggu tadi sekitar 40-an ya, seperti itu. Jadi di angka 42 43 itu minim ya. Sedangkan yang lalu itu 36, kalau tidak salah itu tanpa game, itu bisa sampai 36 35 itu tanpa game, seperti itu. Dengan game jalan seperti ini ya, walaupun tidak dimainkan, itu 42 43 derajat. Sedangkan tadi untuk Suncell ya itu 50-an. Jadi bisa dilihat perbedaannya, dan seperti dulu-dulu ketahui di angka sekian ini ya, angka 40-an ini sudah cukup sangat dingin ya. Jadi sudah sangat membantu. Dan saat saya mainkan game ya, itu bisa mencapai di angka 60-an, di bawah 70. Jadi sudah sangat cukup dingin. Jadi sedangkan untuk Nemesis ya, untuk Nemesis saat saya lakukan pengujian saat game dimainkan itu bisa sampai 80 derajat sekian ya. Jadi cukup panas ya. Sedangkan untuk Suncell itu bisa di angka turun sampai 60. Jadi bisa turun antara 10 bahkan sampai 15 atau 20, itu tergantung dari game ya, karena pengaruh ya jenis game yang dimainkan. Oke lur, sekian review dari saya dari kedua cooling pad ini. Dari gambaran ini mungkin dulur-dulur nanti yang punya cooling pad di rumah bisa silakan mencobanya sendiri dengan kertas, dengan amplop, dengan plastik. Apakah bisa seperti yang dilakukan Suncell? Misalkan tidak bisa, dan dulur-dulur adalah termasuk salah satu yang memang menggunakan laptop untuk keperluan rendering, untuk video ya, pembuatan video maupun untuk bermain game, maka saya sarankan untuk upgrade untuk cooling pad yang benar-benar mempunyai fungsi yang sangat baik untuk pendinginan, dan salah satunya adalah Suncell ya. Jadi saya di rumah ini ada 3 ya, ada 3 cooling pad, dan yang terbaik sampai saat ini adalah Suncell. Oke, sekian review tes saya kali ini. Semoga pada video kali ini bisa memberikan manfaat untuk dulur-dulur semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3 Mulya.